Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kayaknya sehat semuanya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan doa dulu ya. Semuanya seperti biasa. Yang mimpin sekarang siapa, Karen? Silakan pimpin, Karen. Kita mulai belajar doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Absensi tetap kalian ambil pada link yang udah Ibu berikan pada Google Classroom. Nah, sekarang pertemuan kedua sama Ibu. Kalian masih ingat pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Matematika. Tentang operator matematika. Ya, kita bicara tentang Microsoft Excel. Untuk materi sekarang, kita akan mempelajari tentang fungsi logika if, and, dan or. Sedangkan tujuan pelajaran kita, nanti setelah materi ini, kalian dapat menjelaskan fungsi logika if, and, dan or, mengidentifikasinya, menjelaskan langkah-langkah pembuatan fungsi logika if, and, dan or, serta mempraktekkan penggunaan logika if, dan or. And dan or, Ibu flashback kembali kepada materi kita yang lalu. Kalian masih ingat tentang materi logika algoritma, tentang struktur seleksi atau struktur pertama, yaitu mempunyai satu kondisi, di mana yaitu struktur pemilihan dengan dua pernyataan. Struktur seleksi ini kemarin pseudocode dengan menggunakan fungsi if, else, and if. Percabangan kita menggunakan seleksi if, else. Kemarin kan, Yana ada yang tanyakan? Bu, tanya satu Bu. Apa sama fungsi if dalam Excel dengan fungsi seleksi if yang kita pelajari pada saat materi algoritma itu Bu? Nah, bagaimana dengan sintaks fungsi if di Microsoft Excel? Tolong jelaskan Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Fungsi if ya sama dengan fungsi struktur seleksi ya. Fungsi if di dalam Excel, Ibu jelaskan sedikit ya, sama dengan fungsi if di dalam struktur seleksi yang kita pelajari dalam algoritma. Tapi memang struktur penulisannya tidak akan sama dengan pseudocode yang kita buat dalam bahasa pemrograman kemarin. Itulah nanti yang akan kalian akan mencari bagaimana bentuk sintak penulisan if atau kondisi percabangan lebih dari satu di dalam ada fasilitas and dan or. Bagaimana bentuk statement sintak and dan or itu kalian silahkan kalian eksplorasi, kalian mencari informasi, boleh dari modul-modul yang udah Ibu berikan di Google Classroom, kalian cari informasi ini di internet, bagaimana penggunaan fungsi if, and, dan or itu sendiri. Informasi terarah, tolong kalian cari informasi itu bagaimana fungsi statement if atau statement if tunggal, statement if bertingkat, fungsi logika if, and, dan or. Nah, bagaimana fungsi and dan or itu masuk dalam fungsi logika if. 1 jam pelajaran ini kalian cari informasinya, kemudian kalian simpulkan informasinya, setelah itu nanti kalian komunikasikan pada setelah kalian mencari informasi tersebut. Kalian cari tadi ya tentang materi kita. Sudah. Nah, ada hasilnya sekarang yang kalian ambil. Nah, dari kasus yang ada, Ibu ingin dilihat sekarang di mana sih letak fungsi if tunggal? Ada nggak yang bisa memberi penjelasan kepada Ibu tentang fungsi if tunggal itu? Siapa? Silakan. Ya Bu, Karen Bu. Nah, ya silakan Karen. Baiklah Bu, Karen akan menjelaskan fungsi if tunggal. Fungsi if merupakan fungsi Excel dalam kategori logika yang digunakan apakah suatu nilai tersebut memenuhi atau tidak. Misalnya, jika ada sebuah nilai yang sudah diketahui dan kita ingin nilai itu memenuhi syarat atau kondisi yang sudah kita tentukan, maka kita cukup menggunakan sebuah rumus Excel if untuk mengetahuinya. Rumus fungsinya Bu, sama dengan if kurung logical test, titik koma value if true, titik koma value if false. Pada value true, kondisi logika apabila terpenuhi. Sedangkan pada value false, kondisi logika tidak terpenuhi. Sama dengan if, buka kurung, E4 besar 5 juta, Bu. Kali sel E4, titik koma, 0. Totalnya, Bu, sama dengan C4 dikali D4.
Terima kasih. Saya sekarang mempelajari tentang fungsi if tunggal. Bertingkat sekarang. Ulfa, Bu. Ya Ulfa, ya silakan Ulfa. Fungsi if bertingkat digunakan apabila lebih dari satu pilihan, Bu. Nah, terus? Rumus if bertingkat sama dengan if tunggal, Bu. Tapi pada pernyataan if tunggal yang dinilai false diganti dengan if kembali, Bu. Sama dengan if buka kurung E4 tutup kurung sama dengan besar sama 5 juta titik koma 10% kali bintang E4 titik koma if buka kurung E4 besar sama 3 juta, 5% bintang E4, 0. Berarti udah selesai Silva menjelaskan. Terima kasih Silva. Sukses mempelajari tentang if bertingkat. Fungsi if kombinasi and dan or. Saya Bu, Serli. Ya, Serli. Ya Serli. Seperti yang Ibu terangkan pertama tadi, or tujuannya untuk menggabungkan logika yang lebih dari satu, Bu. Fungsi if and dan or masuk pada logika tes yang ada dalam fungsi if. Rumusnya Bu, yang di hadiah Bu, if buka kurung n kurung F4 sama dengan PD. Kalau huruf pakai tanda titik 2 Bu, titik koma E4 besar dari 1 juta, tutup kurung payung pakai tanda petik Bu, koma tanda strip pakai tanda petik 2 kurung. Makasih Serli. Berarti rumusnya berhasil nih Serli nih. Terus if tunggal sudah selesai, if bertingkat juga udah, if kombinasi and dan or juga udah diterangkan sama teman-temannya. Ada mengerti semuanya? Ngerti nak? Ngerti Bu. Nah sekarang nggak mungkin kita kerja nggak selesai. Siapa yang bantuin Bu untuk mencari kolom jumlah bayar? Oke, Bu. Silakan Vigi, apa rumusnya di sini nak? Sama dengan E4 kurang H4 tambah G4. Vigi. Ini siapa lagi nih yang total sama diskon nih? Dinda. Ya silakan Dinda. Gimana rumusnya Dinda? Rumus total sama dengan sum buka kurung H4 sorot H4 sampai H9 dot tutup kurung sama dengan max Buka kurung kembali. buka kurung 4 sorot sampai H9. Iya, Dinda masih ingat materi yang lalu ya? Bulan nih wajahnya nggak nampak-nampak nih. Sama dengan min. Ya. Rumusnya sama dengan min dalam kurung H4 sorot sampai ke bawah H9. Average dalam kurung sorot ke bawah sampai H9. Hari ini kalian sudah mempresentasikan yang Ibu minta tadi tentang fungsi if tunggal, tentang fungsi if bertingkat, dan tentang fungsi if kombinasi logika and dan or. Tentang materi hari ini. Siapa? Vicky, Bu. Ya, Vigi. Silakan Vigi. Jadi kesimpulannya adalah satu, fungsi if adalah fungsi logika sering digunakan untuk menguji logika tertentu. Dua, dalam uji logika if bernilai benar dan salah. Apabila logika bernilai benar, n baru bernilai benar jika semua kondisi bernilai benar, or bernilai salah jika semua kondisi salah. Terima kasih Vigi. Bella Nanda semuanya. Vigi sudah menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Benar kata Vigi. Pak, ada yang ditanyakan lagi tentang materi hari ini nggak? Udah mengerti tentang? Ya. Materi berikutnya kita akan mempelajari lookup dan VLOOKUP. Berarti kalian lihat materi itu, Ibu posting lagi, kalian pelajari kembali. PD harus kalian kerjakan di rumah. Tugas pribadi yang kalian pecahkan, boleh diskusi kok menyelesaikannya, nggak apa-apa. Melalui Google Classroom. Ini juga kalian gitu, siapkan diri untuk evaluasi. Pelajari dulu, kemudian nanti kalian kerjakan evaluasinya. Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, Bella Nana, kita udah sampai pada akhir pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian udah semangat terus dalam pembelajaran. Baiklah, kita akhiri dengan pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tetap semangat ya untuk pelajaran minggu depan. Jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.